Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan Bapak dan Ibu guru semua. Pada saat ini saya akan memberikan mentoring terkait dengan pembuatan perencanaan pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagai langkah awal di dalam membuat LKPD. Bapak dan Ibu, materi ini dibuat oleh Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud tahun 2019 sebagai bahan kajian kita untuk menjadi sebuah referensi di dalam membuat RPP yang inspiratif. RPP ini disusun berdasarkan surat edaran nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Meskipun pada saat ini kita semua berpikir tentang RPP 1 lembar, maka prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid tetap harus menjadi perhatian kita bersama. Pada poin kedua, dijelaskan bahwa RPP pada Peraturan Menteri nomor 22 tahun 2016 dinyatakan terdapat 13 komponen RPP. Dengan adanya surat edaran ini dinyatakan bahwa yang menjadi komponen inti dalam RPP ini adalah 1. Ada tujuan pembelajaran, 2. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan 3. Penilaian pembelajaran asesmen. Ini wajib dilaksanakan oleh guru. Sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Dalam hal pelaksanaan di lapangan, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Jadi Bapak dan Ibu, karena RPP pada saat ini mengacu kepada Surat Edaran nomor 14 tahun 2019, maka yang perlu menjadi penekanan kita adalah komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Di dalam menyusun tujuan pembelajaran, kita perlu memahami ada 2 jenis tujuan pembelajaran yang perlu kita pahami. Yang pertama, tujuan pembelajaran berdasarkan behaviorisme. Di dalam tipe ini, komponen tujuan pembelajaran disusun berdasarkan behaviorisme yang terdiri atas audien, behavior, B, condition, C, dan degree, D. Namun, dalam pelaksanaannya, dalam konteks materi dan kemampuan tertentu, komponen degree bisa saja ini tidak ada. Berikut ini ada 2 contoh. Contoh pertama, tujuan pembelajaran yang telah dirancang dengan menggunakan ABCD. 1. Melalui kegiatan mengamati video daur air, siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan secara tertulis. Dalam tujuan ini, audiennya adalah siswa. Behavior yaitu menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan. Kondisi C, melalui kegiatan mengamati video daur air. Dan degree secara tertulis. Jadi tujuan di sini lengkap menggunakan rumus istilahnya ABCD. Sedangkan nomor 2, di sini diberikan contoh melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Di sini audiennya adalah siswa
Behavior memperkenalkan diri, C. Condition melalui lagu, sedangkan degree ini tidak ada. Jadi ini Bapak dan Ibu tipe tujuan pembelajaran yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajaran berdasarkan non-behaviorism. Dalam non-behaviorism ini, komponen tujuan pembelajaran terdiri atas 3, yaitu audien, behavior, dan konten. Contohnya seperti ini. Siswa dapat menjelaskan tahapan proses terjadinya hujan melalui kegiatan mengamati video daur air. Audiennya siswa, behavior menjelaskan, kontennya tahapan proses terjadinya hujan. Contoh yang kedua, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Audien di sini siswa, behavior memperkenalkan diri, dan kontennya adalah nama panggilan. Jadi Bapak dan Ibu, silakan amati perbedaan antara tipe A dan tipe B di dalam membuat tujuan pembelajaran. Bapak Ibu dapat memilih salah satunya sesuai dengan karakteristik dari mata pelajaran Bapak dan Ibu. Bagian kedua yaitu tentang langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan langkah-langkah pembelajaran ini ada 3 tahapan penting yang harus kita pahami. Yang pertama adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini berisi aktivitas guru dalam menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memberi motivasi untuk belajar, mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan apa yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi. Pada poin B, yaitu tentang kegiatan inti, ini adalah berisi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dengan menggunakan metode dan media pembelajaran serta sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang C, yaitu kegiatan penutup. Kegiatan ini berisi aktivitas bersama antara guru dan siswa dalam melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas dan hasil-hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran yang telah berlangsung, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tidak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, serta menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Bapak dan Ibu, langkah yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran. Sebagaimana Bapak dan Ibu ketahui bersama, bahwa penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Aspek yang diamati meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku atau tindakan peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap diasumsikan bahwa setiap peserta didik memiliki perilaku yang baik. Perilaku yang menonjol yaitu sangat baik atau perlu bimbingan yang dijumpai selama proses pembelajaran ditulis dalam jurnal atau catatan pendidik. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Penilaian pengetahuan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi
mengenai penguasaan pengetahuan peserta didik. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, dan atau penugasan pengetahuan peserta didik. Sedangkan penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur dan mengumpulkan informasi mengenai kemampuan berpikir dan kinestetik peserta didik, menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Penilaian keterampilan ini dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, praktek atau produk, kemudian penilaian proyek dan atau portofolio. Bapak dan Ibu, berikut ini model atau contoh RPP pembelajaran yang bisa menjadi referensi bagi Bapak dan Ibu dalam membuat RPP. Ini adalah RPP untuk sekolah pendidikan dasar atau madrasah. Inti dari RPP ini pertama ada identitas. Di sini dituliskan ada mata pelajaran bahasa pendidikan agama, sekolah SD, kelas 1 semester ganjil, materi cara menghormati dan memberi salam, alokasi waktu 1 pertemuan 4 kali 35 menit. Dalam RPP ini dituliskan tujuan pembelajaran, kemudian dituliskan langkah-langkah kegiatan, kemudian refleksi dan konfirmasi, serta bagian yang ketiga adalah penilaian yang meliputi penilaian spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau kita dilihat di sebelah kanan, ini adalah model RPP tematik untuk kelas tinggi. Tidak terlalu jauh berbeda dengan model RPP yang berada di sebelah kirinya. Ada identitas, mata pelajaran, sekolah, kelas, tema, serta periode, bulan, atau minggu. Sedangkan pada bagian inti, di sana ada tujuan pembelajaran, ada langkah kegiatan, ada refleksi, kemudian ada penilaian. Kemudian bagi Bapak dan Ibu yang di SMP, ini ada dua model yang berbeda. Yang pertama, di sini dicontohkan sebuah RPP, di atasnya ada identitas, yaitu nama sekolah, kemudian mata pelajarannya, contohnya IPA terpadu, kelas semester, ini kelas 7, semester 1 tahun pelajaran, kemudian alokasi waktu. Pada kegiatan ini, bagian inti pertama ada tujuan pembelajaran, dituliskan di sini ada 3 buah. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Masing-masing kegiatan pendahuluan memiliki waktu 5 menit dan 10 menit, kemudian 5 menit. Kemudian kegiatan inti dirinci, memiliki waktu 10 menit, melihat dan menafsirkan ilustrasi, kemudian menganalisis 10 menit, membuat alat penyaring 30 menit, menyiapkan hasil karya 30 menit, dan penutup ada 5 menit. Kemudian di bawahnya ada refleksi dan konfirmasi, bagian terakhir ada penilaian. Sebelah kanan ini model lain, format lain dalam membuat RPP, namun pada komponen intinya tetap sama, yaitu memiliki tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, kemudian juga ada kegiatan penilaian. Dalam hal kegiatan pembelajaran di sini dibuat untuk pertemuan pertama dan kedua dengan langkah-langkah yang sama, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga dan keempat. Identitas dibuat di sebelah samping kanan dengan membuat format yang begitu menarik, sehingga ini bisa menginspirasi bagi Bapak dan Ibu. Intinya di sini ada identitas, tingkatannya
Kalau di sini dituliskan adalah SMA Indonesia Raya, mata pelajaran seni budaya. Kemudian materi pokoknya menyajikan lagu dengan teknik pernapasan secara berkelompok dengan unisono. Kelasnya di sini adalah kelas 7, alokasinya adalah 45 menit kali 4 jam pelajaran. Alternatif berikutnya, ini model RPP untuk SMA. Ada identitas, ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran. Dalam hal kegiatan pembelajaran di sini dituliskan di sini pertemuan 1 dan 2 ya, memiliki langkah-langkah dengan materi sebagaimana dituliskan di dalam bagian ini. Kemudian pertemuan 3 dan 4, 5 dan 6, 7 dan 8, 9 dan 10. Sehingga di sini terlihat bahwa alokasi waktunya adalah 10 pertemuan. Kemudian di bawahnya ada penilaian, dituliskan tentang pengetahuan, keterampilan, dan penilaian sikap. Kemudian pada sebelah kanannya di sini dituliskan contoh atau model RPP yang memiliki bentuk yang cukup menarik. Ini contoh RPP, identitas sekolahnya adalah SMK, bidang keahlian adalah kemaritiman, kelasnya adalah kelas 11, alokasi waktunya 5 jam kali 45 menit ya, kali 5 pertemuan. Di sini dituliskan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, kemudian refleksi dan konfirmasi. Pada bagian kanan dituliskan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, kemudian di bagian kegiatan ini bagian awalnya pendahuluan. Jadi yang A ini pendahuluan secara umum berlaku untuk pertemuan 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan kegiatan inti dirinci menjadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4, dan pertemuan 5. Jadi ini Bapak dan Ibu model RPP yang mudah-mudahan menginspirasi, bisa kita pilih, kita sesuaikan dengan karakteristik tempat kita mengajar. Bapak dan Ibu, pembelajaran tentu tidak terlepas dari model-model pembelajaran yang kita pilih. Tentu ini juga harus termuat di dalam struktur RPP kita. Karena itu, model-model pembelajaran ini tentu tergambar di dalam kegiatan inti dari setiap langkah pembelajaran kita. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pembelajaran problem-based learning ini memiliki 5 tahapan. Tahapan pertama, orientasi masalah. Tahapan kedua, organisasi siswa. Tahap ketiga, penyelidikan. Tahap keempat, penyajian hasil karya. Tahap kelima, evaluasi. Sedangkan model tahapan discovery learning ada 6, yaitu tentang pertama, stimulation, yaitu pemberian rangsangan. Kedua, problem statement, yaitu pernyataan masalah. Kemudian data collection, pengumpulan data. Data processing, identifikasi data. Verification, pembuktian. Selanjutnya yang terakhir adalah generalization. Jadi Bapak dan Ibu, sintak dalam setiap model pembelajaran atau metode-metode pembelajaran tentu harus menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu di dalam membuat RPP. Sesuai dengan kegiatan yang telah Bapak Ibu ikuti, sebelum membuat LKBD, lembar kerja peserta didik, perlu Bapak Ibu coba laksanakan merancang sebuah RPP. Bapak Ibu dapat memilih format yang menarik sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Teknisnya yang pertama silakan Bapak Ibu pilih 1 KD sesuai dengan mata pelajaran dan kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian silakan rancang RPP-nya berdasarkan KD tersebut. Kemudian dalam menuliskan tujuan silakan Bapak Ibu pilih yang berdasarkan behaviorism atau yang non behaviorism.
Kemudian langkah-langkah pembelajaran silakan disusun berdasarkan sintak atau langkah model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih. Kemudian yang terakhir, jangan lupa teknik penilaian pembelajaran dipilih berdasarkan kompetensi yang hendak dicapai. Demikian Bapak dan Ibu, penyegaran penguatan terkait dengan merancang RPP sebagai langkah awal untuk membuat LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Terima kasih, selamat mencoba, sampai berjumpa pada sesi kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.